khotbah pada hari ini, Anda perlu sabar-sabar mengikutinya oleh karena tidak akan linear atau lurus, akan terasa melompat dari satu topik ke topik yang lain. Dan kalau ini disampaikan di gereja mungkin harus dipotong jadi 3, tapi karena kita tidak mengejar potluck dan saya tidak perlu menunggu translation, saya akan jadikan satu paket supaya semuanya jelas. Tapi ibarat orang mengemudikan kendaraan, sepertinya kita akan melakukan belokan-belokan yang tidak Anda harapkan. Untuk itu Anda perlu bersabar-sabar. Bagaimana perasaan Anda menjalani 2 minggu yang terakhir ini? Kita sedang berjuang melawan COVID-19 yang mana sangat menguras energi, emosi, dan pikiran. Dan COVID-19 belum selesai. Obatnya belum ditemukan. Kita masih harus mengikuti social distancing. Kita sudah menghadapi gelombang persoalan yang berikut. Ketika George Floyd meninggal ketika sedang ditangani oleh polisi, dan terjadilah protes di mana-mana, dan sayangnya protes ini diikuti oleh penjarahan toko-toko, pembakaran di mana-mana, dan semua orang yang melihat hal ini dari televisi masing-masing, dari gadget masing-masing, reaksi emosi mereka berbeda satu dari yang lain. Dan ingat, semua orang ketika menonton ini terjadi, mereka masih dalam kondisi trauma oleh COVID-19. Dan salah satu reaksi yang ekstrim yang terjadi kebetulan sangat dekat dengan tempat tinggal saya di kota Upland, di perempatan antara Euclid dengan Foothill, di mana televisi pada tanggal 3 Juni yang lalu, kamera melihat seorang membawa keluar senjata dari mobilnya karena melihat protes. Untung dia tidak menembak siapa-siapa. Kalau misalkan senjata ini dia gunakan dan menembak membunuh salah seorang partisipan protes, maka apa yang terjadi di Minnesota akan ditutup dengan satu hal yang lebih besar lagi. Dan ini satu orang. Dan ini yang ditangkap di televisi lokal. Bagaimana di berbagai penjuru Amerika lainnya. Maka di tengah-tengah situasi seperti ini, orang bertanya, di manakah Tuhan? Dan untuk menjawab pertanyaan di manakah Tuhan, saya akan membaca ayat dari buku Wahyu. Secara spesifik, Wahyu pasal 7, ayat 1 sampai 3.
Setelah semuanya ini, aku melihat 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi, memegang, menahan 4 mata angin bumi, supaya angin jangan bertiup kepada bumi, kepada laut, dan kepada pohon-pohon. Lalu aku melihat malaikat yang lain turun dari arah timur dengan meterai Allah, dan dia berseru dengan suara yang nyaring kepada 4 malaikat yang lain lagi. Kepada siapa? Diberi kuasa untuk menghancurkan bumi dan laut. Berkata, jangan apa-apakan bumi, laut, dan pohon-pohon, sampai kami memeteraikan hamba-hamba dari Allah kami pada dahi mereka. Ayat di Wahyu 7 ayat 1-3 ini menjadi sumber inspirasi bahwa kalau dunia aman, artinya malaikat sedang menahan 4 mata angin. Tetapi kalau dunia kacau balau, artinya 4 mata angin sedang dilepaskan. The 4 winds of heaven has been break loose. Kenapa yang digunakan adalah gambaran 4 mata angin? Di dalam suasana normal, angin itu hanya bergerak satu arah, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, atau sebaliknya dari selatan ke utara, dari barat ke timur. Nah, apa yang terjadi kalau angin keempat-empatnya bertiup sekaligus dan dengan kekuatan yang maha dahsyat? Yang akan terjadi adalah kekacauan. Inilah gambaran yang digunakan oleh Wahyu pasal 7, dan melihat apa yang sedang kita alami saat ini, rasanya 4 mata angin seperti sedang dilepaskan. Serangan virus yang melumpuhkan ekonomi dunia, serangan virus yang melumpuhkan transportasi, pergerakan orang, proses produksi, dan sekarang ditambah lagi dengan masalah sosial yang akibatnya kehancuran di sana-sini. Di Alkitab, kata 4 mata angin muncul tidak banyak, hanya 9 kali. Dan dari kemunculan ini, saya akan mengajak kita membaca selain dari buku Wahyu tadi, Matius 24 ayat 31, yang mana isi yang sama juga terdapat di Markus 13 ayat 27. Dan dia, Tuhan Yesus, akan mengirim malaikat-malaikatnya dengan suara trompet yang nyaring, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru mata angin, dari satu ujung langit ke ujung langit yang lain. Yang berikutnya, Sakaria 2 ayat 6 dan 7. Bangkitlah, bangkitlah, larikanlah dirimu dari negeri utara, firman Tuhan. Oleh karena aku telah menyebarkan kamu seperti 4 penjuru langit, firman Tuhan. Bangunlah hai Sion,
lepaskanlah dirimu, hai engkau yang tinggal bersama-sama dengan putri Babylon. Ayat ini berbicara tentang panggilan Tuhan kepada umatnya untuk pulang dari pembuangan. Yang berikutnya, Daniel 7 ayat 2. Daniel berkata, katanya, aku melihat di dalam penglihatan malam hari, dan lihatlah, keempat angin di langit menggelorakan laut yang besar. Ayat-ayat yang saya bacakan ini penting, ditambah dengan Wahyu 7 ayat 1-3 tadi. Di mana di Wahyu 7, pertama di ayat 1 ada malaikat yang menahan keempat mata angin. Sementara di ayat 2 ada 4 malaikat lain yang diizinkan untuk melepaskan keempat mata angin itu. Nah, kalau kita melihat tulisan Ellen White, dalam hal ini buku artikel yang secara langsung ditulis oleh Ellen White. Oleh karena ada buku-buku yang di kemudian hari diterbitkan menggunakan tulisan Ellen White, tetapi sebetulnya orang lain yang mengumpulkan kutipan-kutipan dan mengaturnya menurut mereka punya topik. Maka ada 35 kali Ellen White bicara tentang keempat mata angin. Dan kalau kita lihat dari 35 kemunculan ini, 22 kali Ellen White menggunakan Matius 24 ayat 31. Dan ia akan mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru langit, dari satu ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi ketika Ellen White bicara tentang keempat mata angin, dia bicara tentang kedatangan Tuhan. Positif. Nah, yang berikutnya 10 kali menunjuk kepada Wahyu pasal 7 tadi, yaitu malaikat yang menahan keempat mata angin. Satu kali mengutip Daniel 7 ayat 2, angin yang menggelorakan lautan besar. Dan 2 kali buku Sakaria menceritakan pulangnya orang Yehuda dari pembuangan. Dan kalau kita lihat tulisan Ellen White, bagaimana dia menggunakan Wahyu 7, inilah yang ditulis. Kita sedang berdiri di penghujung peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan sangat menentukan. Nubuatan sedang digenapi. Peristiwa-peristiwa yang aneh dan hebat. Peristiwa-peristiwa yang dinyatakan akan terjadi mendahului hari Tuhan yang hebat itu. Segala sesuatu di dunia ini sedang di dalam keadaan kacau balau. Hari Tuhan yang hebat sedang datang dengan cepat. Tetapi, walaupun bangsa-bangsa sedang mempersiapkan kekuatan mereka untuk peperangan dan pertumpahan darah, perintah dari sang malaikat tetap sedang berlaku, bahwa mereka diperintahkan untuk menahan keempat penjuru mata angin sampai para hamba-hamba Allah menerima meterai pada dahi mereka.
ditulis dalam satu artikel di majalah Review and Herald bulan Januari tahun 1909. Kutipan yang lain, segera keempat mata angin akan dilepaskan, dan seluruh sisi dari bumi ini dan di seluruh tempat di bumi ini akan terjadi pertikaian, peperangan, ketegangan, dan pertumpahan darah. Setan sedang membangkitkan suatu ketegangan dari bawah. Kuasa Tuhan adalah pertahanan bagi umat-umatnya sampai pengabaran tentang amaran diberitakan kepada segala bangsa, segala kaum, segala bahasa, dan semua orang. Kalau kita lihat artikel ini ditulis tahun 1902. Kalau kita lihat Ellen White secara pribadi, semua yang dia tulis ini, amaran tentang keempat mata angin sedang ditahan, keempat mata angin segera akan dilepaskan. Dia sedang melihat pergerakan dunia menuju Perang Dunia Pertama. Kita harus ingat bahwa firman Tuhan selalu mempunyai multi aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi bagi orang yang menulis atau mendengar pada zaman mereka. Dan berikutnya adalah aplikasi pada segala zaman. Dan yang terakhir aplikasi pada akhir zaman. Maka di zaman Ellen White melihat pergerakan politik dunia, ketegangan politik dunia sedang menuju kepada Perang Dunia Pertama yang hebat itu. Di dalam alam pikirannya dan alam pikiran umat Tuhan yang hidup zaman itu, dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Dan istilah yang digunakan adalah keempat mata angin akan dilepaskan. Tetapi setelah itu, ada Perang Dunia Kedua, habis itu masih ada Perang Korea, Perang Vietnam, gerakan Martin Luther King, dan sampai sekarang. Dan apakah ini akan menjadi akhir sejarah dunia? Boleh jadi. Atau ini adalah bagian dari saat di mana keempat penjuru mata angin sedang terlepas. Maka sekarang saya mengajak kita untuk melakukan renungan. Apa artinya keempat penjuru mata angin dilepas? Dan apa artinya umat Tuhan dimeteraikan? Karena Ellen White mengatakan segera keempat penjuru mata angin di langit akan dilepas dan akan terjadi pertikaian, pertentangan, peperangan, pertumpahan darah. Lalu malaikat di Wahyu 7 ayat 3 mengatakan, jangan apa-apakan bumi, laut, dan pohon-pohon sampai kami memeteraikan hamba-hamba dari Allah kami pada dahi mereka. Apa artinya menerima meterai Allah? Tentu saja jawaban untuk kedua pertanyaan ini, apa artinya keempat penjuru mata angin dilepas? Apa artinya menerima meterai Allah? Bisa berbeda-beda dari satu pengkhotbah ke pengkhotbah lain, tergantung selera mereka, tergantung kecenderungan teologi mereka, tergantung paradigma yang mereka gunakan dalam melihat dunia ini. Maka saya sampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan bukan satu-satunya, ini hanya salah satu cara membaca
fenomena ini. Latar belakang yang pertama adalah cerita Elia. Di buku 1 Raja-Raja 18 diceritakan bahwa di puncak Gunung Karmel, Nabi Elia berhadap-hadapan dengan para nabi-nabi Baal. Dan dia melakukan satu tantangan. Pertandingannya sangat sederhana. Masing-masing kita berdoa gantian, memanggil Allahnya, dan Allah yang menjawab doa melalui api yang membakar korban, dialah Allah yang benar. Kembali tadi di pelajaran sekolah sahabat, kita berpikir, kenapa Elia melakukan hal ini? Kalau kita melihat latar belakang Alkitabnya, Baal itu adalah dewa cuaca. Terutama Baal sebagai dewa, dialah yang memiliki kilat halilintar. Dialah yang menguasai, memiliki angin. Dialah yang menguasai hujan. Dan kalau kita lihat bahwa yang namanya hujan itu akan disertai angin, dan sebelum hujan ada angin dan halilintar, maka itu satu paket. Dan ketika hujan turun akan membasahi tanah, dan untuk para petani itu kabar baik karena akan menyuburkan tanah. Jadi bukan satu kebetulan Elia menantang bahwa Allah yang menjawab akan menjawab dengan mengirim api dari langit. Kalau Anda lihat foto ini adalah foto yang saya secara pribadi mendapat kesempatan mengunjungi tanah Israel, dan saya sedang berdiri di puncak Gunung Karmel, dan di bawah sana adalah lembah Jizreel. Dan kebetulan sekali hari sedang tidak cerah, berawan, dan bahkan akan turun hujan lebat, di mana awan hitam cukup pekat. Maka biasanya sebelum hujan, apa yang terjadi? Akan terjadi kilat menyambar bergantian. Dan kalau kilat itu sangat hebat, kilat itu bisa turun dari langit di atas sampai kepada bumi di bawah, seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Inilah tantangan Elia. Kamu punya Allah Baal, Allah yang menguasai hujan, angin, halilintar, kilat. Oke, silahkan dia melakukan pekerjaannya. Dia mengirim halilintar ke bawah, membakar korban. Dan terjadilah para nabi Baal berdoa menurut 1 Raja-Raja 18 ayat 26, dari pagi sampai siang. Tapi katanya tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, maka sekarang mereka mulai menari-nari. Dan ketika siang tiba, Elia mengejek mereka, berseru lebih keras, bukankah dia adalah Allah? Mungkin dia sedang bermeditasi. Bahasa Indonesianya lebih indah. Mungkin dia sedang termenung. Jadi harus dipanggil. Jadi karena lagi termenung, lagi melamun, tidak dengar. Atau mungkin dia sedang sibuk, atau dia sedang dalam perjalanan, panggil lebih keras. Atau mungkin dia sedang tidur dan harus dibangunkan.
Yang hebatnya lagi, sedang diejek Elia, para nabi ini di ayat 12, so they cried aloud and cut themselves. Jadi disuruh berteriak lebih keras, mereka berteriak lebih keras. Dan mulai menoreh-norehkan pisau pada diri mereka sebagai suatu pengorbanan, sampai katanya darah mengalir dari tubuh mereka. Singkat cerita, ketika tiba bagian Elia, dia berdoa. Dan kita terlalu hafal cerita Elia ini sampai kita kehilangan poin yang sangat-sangat penting. Ketika Elia berdoa, alasan untuk permohonannya ada dua. Ayat 37. Dengarkanlah aku ya Tuhan, dengarkanlah aku, supaya orang-orang ini tahu. Pertama, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah. Dan kedua, bahwa Engkau mengembalikan hati mereka kembali kepadamu lagi. Dalam bahasa Ibrani itu kata yang dimana suf itu muncul 3 kali. Kata turn itu suf, back itu suf, again itu suf, agar mereka kembali kepadamu. Dan siapa yang melakukan itu? Tuhan. Jadi Elia meminta Tuhan membakar korban dengan mengirim api, bukan supaya dia kelihatan gagah, bukan supaya dia kelihatan sebagai pembuat mujizat, tetapi supaya orang tahu bahwa Tuhan adalah Allah, dan terutama bahwa Tuhan akan mengembalikan hati dari orang-orang ini kembali kepadanya. Dan doanya dijawab. Ayat 38, maka api turun dari Tuhan membakar korban bakaran, juga kayu, juga batu, juga debu, dan juga air yang ada di parit. Dan ketika semua orang itu melihat, mereka sujud dengan wajah mereka dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu cerita di 1 Raja-Raja 18. Maju di 1 Raja-Raja 19. Di ayat 4 kita baca Elia berdoa, Tuhan sudah cukup. Sekarang ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik dari para leluhurku, karena aku tidak lebih baik dari para pendahuluku. Bagaimana orang yang baru sukses menurunkan api dari langit, yang membuat seluruh rakyat tersungkur dan mengaku Tuhan adalah Allah, sekarang minta mati dan merasa bahwa dia gagal. Apa yang mengecewakan Elia? Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1, dikatakan, pulang dari Karmel, Ahab melapor kepada Isabel istrinya semua yang dilakukan Elia. Nah, kata also bisa dibaca juga, tetapi kata also bisa dibaca terutama. Bagaimana Elia sudah membunuh semua nabi-nabi Baal dengan pedang. Disinilah kekecewaan Elia. Belum pernah sebelum dia ada nabi yang minta Tuhan mengirim api dari langit. Dan dia memberanikan diri melakukan itu supaya pernyataan Tuhan spektakuler. Dan dia berharap itulah yang akan jadi fokus perhatian.
Tahu-tahu waktu Ahab pulang, yang dijadikan fokus cerita bukan hebatnya Tuhan, tetapi cerita bagaimana dia membunuh para nabi Baal. Itu yang membuat Elia kecewa. Ahab kehilangan poin utama dari apa yang Elia mau dia lihat. Poin yang kedua, dengan mujizat yang begitu hebat, Isabel gantinya kagum melihat Allah yang benar, berbalik, bertobat, menerima Allah, menerima Tuhan sebagai Allahnya. Justru sekarang dia katakan, saya akan balas besok pada jam segini, kalau kamu belum mati seperti nabi-nabi yang sudah kamu bunuh. Jadi kekecewaan Elia adalah sia-sia mujizat yang sudah terjadi itu, yang dia harap akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Di mana poin dari cerita ini? Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 39, ketika orang banyak melihat apa yang terjadi, mujizat api turun dari langit, mereka berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Selesai. Padahal doa Elia ada dua. Yang terkabul hanya permohonan pertama, bahwa engkau adalah Tuhan Allah. Tetapi poin kedua tidak menjadi perhatian dari orang banyak, maupun Ahab maupun Isabel, bahwa engkau mengembalikan hati mereka kembali kepadamu lagi. Dari cerita Elia, kita masih akan menggunakan dia. Kita akan pindah ke cerita kedua, yaitu topik Allah yang tidur. Di 1 Raja-Raja 18, ketika Elia mengejek para nabi Baal, dia katakan, berteriak lebih keras. Mungkin dia sedang tidur dan perlu dibangunkan. Di Mazmur 121 ayat 3-5 dikatakan, Dia Tuhan yang menjaga engkau tidak akan terlelap. Lihat, Dia yang menjaga Israel tidak akan pernah terlelap maupun tertidur. Tuhan adalah penjagamu. What is slumber? Apakah terlelap? Terlelap adalah suatu situasi ketika orang berencana dan berusaha untuk tetap terjaga, untuk tetap buka mata, tetapi karena ketidakmampuan tubuh untuk menahan ngantuk, maka mata tertutup sendiri. Kalau tidur adalah sesuatu yang mau kita lakukan. Saya mau tidur, saya tutup mata saya, lalu saya tertidur. Kalau terlelap adalah situasi ketika kita tertidur ketika sedang berusaha membuka mata terus-menerus. Dan sekarang kita lihat di Alkitab kontras antara Allah yang tidak benar menurut Elia sedang tidur dengan Tuhan Allah Israel, penjaga Israel. Dia tidak pernah tidur. Nah, dari sini kita masuk ke cerita aneh ini di Markus pasal 4. Markus 4 ayat 36-38 dikatakan bahwa ketika rombongan Yesus meninggalkan orang banyak, murid-muridnya membawa dia masuk ke dalam perahu
murid-muridnya bergabung kepada dia yang sedang duduk di perahu. Yesus berkhotbah dari perahu. Lalu mereka mulai berlayar di Laut Galilea. Dan di ayat 37 dikatakan, angin badai yang hebat muncul. Gelombang menghantam ke dalam perahu. Dan perahu itu sudah mulai kepenuhan air. Ayat 36, tetapi Yesus ada di buritan, tidur di atas bantal. Cerita Tuhan menghadap badai, Tuhan menghadapi gelombang lautan, di buku Mazmur menggambarkan keagungan, kemahakuasaan, dan kebesaran Tuhan. Siapakah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa? Engkau Tuhan, Maha Kuasa, dan kesetiaanmu mengelilingi Engkau. Engkau berkuasa di atas laut yang bergelora. Ketika gelombangnya naik ke atas, Engkau meneduhkan mereka. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang bisa meneduhkan lautan yang bergelora, gelombang-gelombang laut yang sedang menghantam. Maka sekarang kita mau lihat paralel antara Markus 4 dengan Mazmur 89. Angin badai yang hebat muncul, gelombang menghantam ke dalam perahu, dan perahu itu mulai kepenuhan air. Siapakah seperti Engkau ya Tuhan Allah Maha Perkasa, yang berkuasa di atas laut yang bergelora. Ketika gelombangnya naik, Engkau meneduhkan mereka. Maka sekarang sementara murid-murid sedang bergumul melawan badai, Tuhan justru tidur. Gantinya Tuhan muncul sebagai Dia yang meneduhkan gelombang lautan. Mazmur 65 ayat 5. Tuhan adalah penyelamat kita, pengharapan dari seluruh ujung-ujung bumi, dari lautan-lautan yang paling jauh. Tuhan meneduhkan gelora lautan, gelora dari gelombang-gelombang mereka. Tuhan meneduhkan kekacauan bangsa-bangsa. Dan kembali kita bandingkan Markus 4 ayat 37 dengan Mazmur 65 ayat 5 dan 7. Tuhan penyelamat kita yang meneduhkan gelora lautan, gelora dari gelombang-gelombang mereka. Dan Mazmur 65 ayat 7 adalah ayat kunci yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan dari meneduhkan gelombang lautan, gelora lautan, pindah Tuhan mendamaikan kekacauan bangsa-bangsa. Hanya masalahnya di sini Tuhannya sedang tidur. Para ahli Alkitab yang membahas buku Markus berbeda pendapat tentang cerita ini. Ketika Yesus di atas perahu dan Dia menenangkan lautan yang bergelora, badai yang sedang menghantam, itu Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Tuhan? Terpecah dua. Salah satu contohnya Susan Henderson mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus meneduhkan lautan yang bergelora itu seperti Tuhan, God-like. Tetapi tidak berarti bahwa Yesus itu Tuhan.
Yang lebih adalah tidurnya menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ketika dia meneduhkan lautan, itu adalah karena kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan yang meneduhkan lautan. Yesus sebagai manusia berpartisipasi di dalam kekuasaan Tuhan terhadap lautan. Jadi, kalau menurut Susan Henderson, cerita ini yang ditekankan adalah sisi kemanusiaan Yesus. Yang mana masuk akal, Yesus sedang menjelma. Tetapi yang lain melihat bahwa dalam cerita ini Yesus lebih sebagai Tuhan. Sehubungan dengan menenangkan badai, Yesus di dalam Injil Markus digambarkan bukan sebagai manusia yang bergantung kepada kuasa Tuhan yang menyelamatkan, tetapi lebih Yesus sebagai Tuhan. Adelia Yarbrough Collins, Injil Markus halaman 260. Kalau memang Yesus itu Tuhan di Injil Markus, maka apa yang terjadi jadi unik. Di Mazmur 121 dikatakan, Dia yang menjaga Israel tidak pernah terlelap maupun tidur. Tuhan adalah penjagamu. Di 1 Raja-Raja 18, Elia mengejek, mungkin Allahmu sedang tidur, perlu dibangunkan. Nah, kalau Yesus ini adalah Tuhan, maka dia lebih seperti 1 Raja-Raja 18 daripada Mazmur 121, di mana Tuhan tidak pernah terlelap maupun tertidur. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya dengan sangat baik. Murid-murid berteriak-teriak membangunkan dia. Dia bangkit dan menegur angin, berbicara kepada laut, diamlah, teduhlah. Maka angin pun berhenti dan terjadilah keteduhan yang sangat teduh. Ada satu hal yang belum selesai, inilah sebabnya saya katakan Anda harus bersabar-sabar mengikuti khotbah kali ini. Cerita Yesus menenangkan lautan di penghujung Markus 4 adalah satu paket dengan cerita susulannya di Markus pasal 5. Bagi mereka yang melihat cerita ini satu paket, mereka katakan, tidak seperti di Injil Matius dan Lukas yang memiliki cerita yang sama. Pemilihan kata-kata yang digunakan di Markus 4 dan Markus 5 menunjukkan bahwa Markus mau orang melihat cerita ini sebagai satu pasang. Karena di Markus 4 ayat 35, Yesus katakan, mari kita menyeberang to the other side, ke bagian yang di seberang. Di Markus 5 ayat 1, then they came to the other side. Maka yang terjadi di Markus 5 adalah hasil dari perintah Yesus di Markus 4. Lebih jauh di ayat 36, ketika mereka meninggalkan orang banyak, mereka membawa dia di dalam perahu. Di Markus 5 ayat 2, ketika dia keluar dari perahu, jadi di cerita pertama Yesus masuk ke perahu, di cerita kedua Yesus keluar dari perahu. Kenapa kedua cerita ini harus dibaca sebagai satu paket? Dan ini
ada orang di Universitas Nottingham, Inggris, menulis doktoral disertasinya dengan membahas di Injil Markus itu, Yesus itu lebih digambarkan sebagai manusia atau sebagai Allah. Dan ketika membahas cerita di Markus 4 dan 5, dia menulis, kedua cerita ini menekankan wibawa Yesus yang luar biasa melalui perintah kata-kata. Di laut, dengan kata-kata Yesus berkuasa menundukkan badai yang bergelora seperti layaknya Allah. Di daratan, di Markus 5, Yesus dengan kata-kata menaklukkan, menundukkan pasukan roh jahat. Jadi, menundukkan laut yang bergelora paralel dengan menundukkan roh jahat. Dan dua-duanya hanya dengan kata-kata. Kita baca ceritanya. Markus 5, mulai ayat 2. Ketika Yesus keluar atau turun dari perahu, segera menemui dia di sana, keluar dari dalam lubang kuburan, seseorang yang dikuasai oleh roh najis. Jadi bayangkan orang keluar dari lubang kuburan. Orang ini tempat tinggalnya di antara lubang-lubang kuburan. Tidak ada yang bisa menahan dia. Tidak bisa ditahan dengan rantai. Karena dia seringkali diikat, dipasung, dirantai. Tetapi rantainya dia putuskan dan pasungnya dia hancurkan. Tidak seorang pun bisa menenangkan dia. Dan selalu malam dan siang dia ada di gunung-gunung, di dalam lubang-lubang kubur, berteriak-teriak, melukai dirinya dengan batu. Markus mengambil space yang cukup besar untuk menggambarkan kondisi dan situasi orang ini. Dari satu sisi orang ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi di sisi lain dia hidup di dalam kematian. Dia tidak bisa tinggal di antara manusia normal. Tempat tinggalnya di lubang-lubang kubur. Dia tidak bisa mengontrol diri, berteriak-teriak. Dia melukai diri. Banyak manusia rindu untuk jadi powerful. Banyak manusia menyembah power. Dan secara spesifik Markus menggambarkan sisi lain dari power. Maka sekarang kita melihat paralel Markus 4 dan 5. Badai besar datang. Gelombang besar menghantam perahu. Maka sebagaimana lautan bergelora, di Markus 5, seseorang mengalami badai besar dalam hidupnya oleh karena dikuasai oleh roh jahat. Ini adalah situasi ketika keempat penjuru mata angin dilepas. Di Markus pasal 4, gambaran tentang badai adalah ketika angin terlepas dan tidak terkontrol dan menghasilkan kekacauan yang luar biasa. Itu di laut. Kekacauan sosial yang terjadi adalah karena
orang-orang dengan kekuatan luar biasa, tetapi tidak punya kontrol terhadap hidup mereka. Dan kalau di Injil Markus hanya satu orang yang begini, bagaimana kalau semua orang tingkah lakunya begini? Betapa kacaunya dunia, dan itulah yang dimaksud dengan ketika keempat penjuru mata angin terlepas akan terjadi pertikaian, pertentangan, peperangan, pertumpahan darah. Karena semua orang seperti kerasukan. Dan inilah dunia di mana kita sedang hidup. Di dalam kasus yang sedang terjadi pada 2 minggu terakhir ini, tidak satu orang pun benar 100% dan tidak satu orang pun salah 100%. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak mungkin George Floyd akan berurusan dengan polisi. Tapi di sisi lain, kenapa sampai dia berurusan dengan polisi? Karena kita tidak tahu dari mana datangnya. Dia mempunyai uang palsu $20 dan pemilik toko memanggil polisi. Apakah, dan dia tidak tahu kalau itu uang palsu. Jadi sangat mudah problem itu terjadi. Polisi merasa sedang melaksanakan tugas dan orang ini terus melawan, padahal di sisi lain orang ini merasa dia tidak salah. Sangat mudah untuk escalating dan terjadi kekacauan yang besar karena kita ini semua adalah manusia berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Bertemu dengan Yesus, orang yang tadinya dikuasai oleh roh jahat, yang jumlahnya satu pasukan, sedang duduk, sedang berpakaian, dan pikirannya sudah betul. Pikirannya sudah benar. Bandingkan situasi dia sebelum bertemu Yesus dan sesudah bertemu Yesus. Dia tinggal di dalam lubang-lubang kubur, mengembara di gunung-gunung, masuk keluar kuburan, berteriak-teriak, menoreh-noreh diri dengan batu. Sekarang orang yang tidak bisa mengontrol diri ini duduk, berpakaian, dan pikirannya sudah benar. Mungkin kita perlu menggunakan imajinasi sedikit. Kalau orang untuk waktu yang cukup lama tinggal di gunung-gunung, tinggal di dalam kuburan, memotong-motong badan, pakaian macam apa yang dia miliki atau yang dia kenakan? Bagaimana kondisi tubuhnya? Penuh luka, penuh darah, kotor. Bagaimana orang ini sekarang tiba-tiba bisa duduk dan sudah berpakaian? Dari mana pakaiannya? Maka kalau kita menggunakan imajinasi, bertemu Yesus, Yesus usir roh jahat dari orang ini. Yesus tuntun orang ini ke Danau Galilea. Yesus mandikan orang ini. Yesus jamah luka-lukanya. Dan setelah orang ini dibersihkan, Yesus melepas jubahnya dan memakaikannya kepada orang ini. Jubah kebenaran. Dan orang ini pikirannya sudah benar. Secara spesifik, Markus menggunakan imagery atau menceritakan badai di laut dengan mengatakan tofan besar, angin hebat menerpa.
Dan angin itu ditenangkan oleh Yesus. Dan di Markus 5, Tuhan Yesus menenangkan kehidupan seseorang. Yang namanya manusia berdosa. Semua sistem itu cita-citanya bagus. Kapitalisme itu cita-citanya semua orang jadi orang kaya. Sosialisme itu cita-citanya semua orang punya kesempatan yang sama rata. Bahkan komunisme itu dari kata komunal, community, bahwa kita itu hidup sebagai satu masyarakat komunitas. Problemnya di mana? Di manusianya. Semua sistem ini yang cita-citanya bagus, ketika dijalankan oleh manusia berdosa, hasilnya bergelimang dosa. Hasilnya jadi rusak semua. Kapitalisme menghasilkan jurang kaya miskin yang jauh. Sosialisme hanya menghasilkan anarki. Ketika hanya para elit yang menikmati kekayaan kembali. Jadi, kunci persoalan bukan di merubah sistem. Benar kita perlu merubah sistem, tetapi merubah sistem tidak cukup. Manusianya yang harus dirubah. Dan kita sebagai manusia berdosa, hanya Tuhan yang bisa merubah kita, mengurus kita. Judul khotbah ini adalah, apakah Tuhan tidur? Di 1 Raja-Raja 18, Tuhan sangat aktif. Ia hidup, Dia turunkan api dari langit. Tetapi manusia-manusianya, segenap bangsa Israel, Ahab, Isabel, tidak melihat pekerjaan Tuhan. Yang dihitung-hitung oleh Ahab adalah bagaimana nabi-nabi Baal sudah dibunuh. Yang dihitung oleh Isabel adalah apa yang Elia sudah lakukan terhadap mereka. Tuhan aktif, tetapi kita yang tidak melihat pekerjaan Tuhan, dan kita lebih terfokus kepada segala kekacauan, sampai kita kira Tuhan sedang tidur. Dan doa Elia, Tuhan, biarlah semua orang ini tahu bahwa Engkau yang akan mengembalikan, menuntun balik hati mereka kembali kepadamu. Itulah proses dimeteraikannya para hamba Allah. Kita menunggu-nunggu kapan kita terima meterai. Teologi yang bagus. Bahkan ada yang teologinya lebih cetek lagi. Meterai Allah adalah hari Sabat. Pokoknya kalau saya pemelihara hari Sabat, otomatis saya menerima meterai. Benar, hari Sabat adalah meterai Allah. Tetapi 1 Raja-Raja 18 ayat 37, Tuhan membuat mujizat begitu hebat. Mengapa bangsa Israel masih gagal? Raja mereka Ahab dan istrinya masih gagal. Karena mereka hilang di dalam pemahaman bahwa Tuhan yang mengembalikan hati mereka kepadanya. Proses pemeteraian adalah ketika Tuhan bekerja mengembalikan hati kita kembali kepadanya. Dan kalau hati kita yang penuh dosa ini dibiarkan, maka kita akan begitu hebat. Dan kalau kita semua terlepas, akan terjadi badai sosial yang sangat hebat, seperti keempat penjuru mata angin dilepas. Dan semua berkelakuan seperti orang yang
di tepi pantai Gerasa tadi. Hanya ketika Tuhan menenangkan hati kita masing-masing, hanya ketika kita datang kepada Tuhan dan Dia mengembalikan kita kepadanya, proses pemeteraian, badai sosial bisa reda. Langsung atau tidak langsung, masalah virus ini juga ada unsur manusianya. Kembali, masalahnya adalah kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Tingkah laku manusia, jangankan yang jahat, yang tujuannya baik pun di dalam keberdosaan kita, hasilnya bisa berbahaya. Hanya Tuhan yang bisa meneduhkan badai ini. Tapi akan tiba saatnya, dan inilah yang dimaksud oleh buku Wahyu. Sebagian orang akan tetap menutup matanya terhadap Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan. Ahab dan Isabel menjadi model dari mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dimeterai oleh Tuhan? Apakah kita siap dimeterai oleh Tuhan? Apakah kita mau Tuhan sembuhkan kita dari segala demons, dari yang jahat-jahat di dalam diri kita ini yang sangat berkuasa? Bahwa Engkau ya Tuhan yang mengembalikan hati mereka kembali kepadamu lagi. Kiranya firman ini menjadi inspirasi bagi kita. Tidak bisa menjawab seluruh persoalan dunia, tetapi Tuhan bisa meneduhkan badai di dalam hidup kita sebagai pribadi. Dan ketika setiap pribadi diteduhkan oleh Tuhan, maka keempat penjuru mata angin itu pun menjadi teduh. Tapi kalau sebaliknya, masing-masing kita mengikuti kehendak masing-masing, agenda masing-masing, maka dunia keadaannya seperti keempat penjuru mata angin sedang terlepas, dan satu angin bertemu dengan angin yang lain. Badai, gelora yang luar biasa akan menimpa. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious